Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marlin Agrika Tundu dengan NIM A24123128. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dari tugas pendidikan kewarganegaraan oleh dosen pengampu Bapak Taufik Eka Riandana SOS MPD. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul hak dan kewajiban. Yang pertama yaitu hak untuk pendidikan. Di sini kita melihat gambar yang pertama, yaitu gambar nyata dari kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Anak-anak ini sedang berjuang menuntut ilmu di ruang kelas yang dindingnya hanya terbuat dari anyaman beratap seng atau kayu seadanya, dan fasilitas meja pun tampak usang. Kondisi fisik sekolah yang tidak layak dan minimnya sarana prasarana ini secara langsung menghambat proses belajar mengajar yang merampas hak mereka untuk mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Selanjutnya, penyebab terjadinya masalah hak. Yang pertama yaitu prioritas anggaran rendah. Alokasi dana pembangunan infrastruktur pendidikan yang tidak merata, lebih terfokus pada wilayah perkotaan besar. Yang kedua, keterbatasan SDM guru. Sulitnya menarik dan mempertahankan guru berkualitas di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, karena kurangnya intensif dan akses. Yang ketiga yaitu pengawasan yang lemah. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana operasional sekolah atau dana BOS sehingga terjadi penyalahgunaan yang merugikan siswa. Selanjutnya, akibat dari pelanggaran hak. Rendahnya kualitas SDM. Anak-anak di daerah tersebut tidak mampu bersaing secara setara dengan siswa di kota, mengakibatkan kualitas sumber daya manusia yang rendah di masa depan. Yang kedua, angka putus sekolah tinggi. Fasilitas yang buruk, kurangnya motivasi dan beban biaya terselubung mendorong anak untuk berhenti sekolah. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Pendidikan yang tidak merata memperparah kesenjangan ekonomi dan sosial antar daerah. Selanjutnya, solusi untuk penegakan hak. Transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah wajib mempublikasikan laporan penggunaan dana pajak secara rinci dan mudah dipahami. Yang kedua, edukasi pajak masif. Melaksanakan program edukasi pajak yang lebih menarik dan inklusif sejak dini dan menyasar berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, sistem digitalis. Pajak menyederhanakan prosedur pelaporan pajak melalui aplikasi digital yang mudah digunakan. Selanjutnya, kewajiban. Adapun kewajiban adalah kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak adalah fondasi utama dalam penggunaan dan kemajuan suatu negara seperti yang terlihat pada gambar. Pembiayaan pembangunan mulai dari gedung-gedung tinggi, infrastruktur perkotaan hingga fasilitas umum, sebagian besar bersumber dari uang yang dikumpulkan dari pajak masyarakat. Selanjutnya, penyebab terjadinya masalah kewajiban. Yang pertama yaitu ketidakpercayaan publik. Banyak wajib pajak enggan atau menunda membayar karena adanya berita korupsi dana pajak, menimbulkan keraguan apakah uang mereka benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, kesadaran pajak rendah. Minimnya edukasi tentang pentingnya pajak dan dampaknya terhadap pembangunan nasional di kalangan masyarakat umum. Yang ketiga, sistem yang kompleks. Prosedur pelaporan dan pembayaran pajak yang dianggap rumit oleh sebagian masyarakat, khususnya UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, akibat dari pelanggaran kewajiban. Adapun yang pertama yaitu defisit anggaran negara.
Penerimaan negara berkurang drastis menyebabkan pemerintah kesulitan membiayai program kesejahteraan sosial dan proyek pembangunan vital. Yang kedua, infrastruktur terhambat. Pembangunan fasilitas publik, jalan, jembatan, dan rumah sakit menjadi lambat atau terhenti. Yang ketiga, penegakan hukum. Wajib pajak yang melalaikan kewajiban akan dikenakan denda, sanksi administratif, bahkan sanksi pidana. Yang ketiga yaitu solusi untuk peningkatan kewajiban. Pemerataan infrastruktur. Pemerintah wajib memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi sekolah secara merata, termasuk penyediaan akses internet dan buku-buku layak. Program guru garis depan atau GGD diperkuat, memberikan beasiswa penuh dan insentif yang jauh lebih besar bagi guru yang bersedia mengabdi di daerah terpencil. Selanjutnya, transparansi dana pendidikan yang meningkatkan audit dan transparansi penggunaan dana BOS serta menindak tegas oknum yang melakukan pungutan liar. Baik, demikianlah hasil presentasi saya mengenai materi hak dan kewajiban. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.